Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Kembali lagi di minggu terakhir bulan Mei. Aduh, liburan mau cepat selesai lagi. Liburan udah mau usai nih. Tapi kita juga menyambut awal bulan yang artinya banyak teman-teman yang udah mau gajian atau bahkan udah gajian. Wah, bagi dong. Kabar ya teman-teman. Karena apalagi kita lagi musim liburan juga ya, ini masih menghadapi musim liburan. Walaupun ini udah mungkin mau masuk waktunya gajian, tapi ya mungkin uangnya habis sih buat liburan. Nah, itu juga kalau teman-teman liburan apalagi mudik nih ya, lebaran kemarin itu yang pasti jangan lupa bawa surat-surat kendaraannya, terutama SIM nih. Ada apa nih Kak? Oh ya, ada SIM digital resmi rilis. Korps Lalu Lintas atau kita sebut dengan Korlantas Polri secara resmi meluncurkan surat izin mengemudi ataupun kita sebut dengan SIM pada tanggal 22 Mei 2026. Nah, peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan rapat kerja teknis atau Rakernis Korlantas Polri di Kompleks STIK Polri Jakarta. Dan kini pengendara cukup membawa SIM dalam bentuk digital aja ya, kayak di aplikasi Digital Korlantas Polri. Nah, dilengkapi dengan QR code dinamis yang terenkripsi dan terhubung langsung ke server pusat Korlantas. Waduh, gitu. Para urbaner sudah pada tahu belum nih? Kayaknya banyak yang baru tahu juga ya. Khususnya juga Bang Adia sendiri baru-baru banget nih tahu setelah membaca berita-berita ini. Jadi ternyata kita udah bisa bawa SIM secara digital. Kalau yang baru-baru viral kemarin kan kayak ada buku nikah digital, eKTP, ini ada eSIM. eSIM tapi bukan kartu di HP ya. SIM digital ini, SIM digital. Nah, inovasi ini disambut antusias oleh masyarakat yang selama ini kerap kesulitan membawa kartu fisik. Nah, dengan SIM digital ini, proses verifikasi oleh petugas di lapangan pun menjadi lebih cepat dan efisien. Yang dimana nggak semua petugas itu kan kayak, aku hari ini harus bawa SIM deh. Pas kayak gini pas diperiksa ternyata nggak bawa SIM. Iya benar. Apalagi kadang kan kita mau jalan dekat cuma bawa uang ya, nggak bawa dompet. Iya, apalagi kalau mau beli makan. Iya, terus karena SIM-nya ketinggalan, kena tilang. Tapi kalau HP kan biasanya apalagi di zaman sekarang beli makanan tuh pasti kris kan. Betul. Jadi kayak, kalau bawa HP udah pasti bawa SIM gitu. Iya, jadi nggak ada alasan lagi SIM saya ketinggalan. Ketinggalan apa nggak punya SIM nih? Gitu. Nah, penting untuk dicatat bahwa SIM digital ini tuh berbeda dari sekedar foto kartu SIM di galeri ponsel ya teman-teman. Jadi jangan kayak maksud kalian SIM digital, SIMku di foto aja, beda. Jangan. Beda dong, nggak kayak gitu ya guys. Jangan. Nah, jadi ya adalah dokumen resmi yang sah secara hukum. Jadi harus didaftarkan dulu di aplikasinya. Jadi teman-teman jangan lupa download tuh tadi namanya Digital Korlantas Polri namanya. Berarti dia kayak eKTP ya. Berarti ini merupakan inovasi baru nih dari Polri Indonesia, Betul. Polisi Republik Indonesia. Nah, apa tuh Kak? Langkah digitalisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memodernisasi pelayanan publik di bidang transportasi. Namun, tantangan ke depan tetap ada. Mungkin kalau kita sebut itu kayak memastikan infrastruktur teknologi merata di seluruh pelosok negeri agar manfaatnya benar-benar dirasakan semua pengendara, bukan hanya mereka yang tinggal di kota. Tapi ini benar juga sih, karena nggak semua yang kayak gini langsung merata aja, jadi butuh waktu. Sih bertahap ya, apalagi bahkan kita sendiri yang tinggal di kota pun baru banget tahu setelah mau akhir bulan, padahal ngelistnya tanggal 22 kemarin ya, berarti udah seminggu tuh. Udah seminggu lebih kita baru tahu. Kayaknya dari Jakarta duluan deh. Iya benar, pasti dari pusat dari duluan. Selanjutnya ada yang keren lagi dari Indonesia. Nih. Tim Olimpiade Fisika Indonesia duduki peringkat kelima di Asia dalam ajang Asian Physics Olympiad di Busan, Korea Selatan. Wow, keren banget yang tadi di tingkat nasional ya. Alhamdulillah sudah merata nih sih. Sudah mulai semoga bisa sampai ke pelosok-pelosok. Dan ini nih yang go internasional ya. Wah, keren sih. Lomba fisika.
Tim Olimpiade Fisika Indonesia menoreh prestasi membanggakan di ajang ASEAN Psikis Olimpiad atau APHO ke-26. Yang dimana berlangsung di Busan, Korea Selatan pada tanggal 17 sampai 25 Mei 2026. Nah, Indonesia sendiri berhasil membawa pulang 2 medali emas, 3 medali perunggu, dan 3 honorable mention, menempatkan Indonesia di peringkat kelima Asia hanya di bawah Korea Selatan, Cina, Taiwan, dan Rusia. Jadi 2 medali emas ini diraih oleh Aichafa Adam Malonda dari SMA Wardaya Jakarta dan Evan Syatia Theo atau Ton ya dari SMA Katolik ini. Iya, betul. SMA Katolik Penabur Gading Serpong Tangerang. Wah. Capaian ini bahkan melampaui negara-negara dengan tradisi sains yang kuat seperti Jepang, Singapura, India, Australia, hingga Israel. Wow. Gila, keren Ngeri sih. banget nih. Ngeri sih. Gokil. Jadi APHO ke-26 sendiri diikuti oleh 28 tim dengan total 208 peserta dari berbagai negara. 280 peserta ya. Dari berbagai negara. Jadi ada 28 tim. 28 tim itu masing-masing 208 peserta dibagi 28 tim. Banyak banget ya. Banyak. Intinya banyak. Intinya banyak. Dan Indonesia ada di urutan ke-5. Masuk Keren sih, besar. karena bisa bersaing dengan negara-negara yang menurut saya itu kayak kuat banget ya. Benar. Itu seperti Jepang tadi, Singapura, India, Australia, hingga Israel. Bisa disebut nggak sih yang terakhir? Iya sih. Ada. Oh, ya. Ada. Berarti Nah, di tengah berbagai persoalan pendidikan yang masih membelit, prestasi para siswa ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tuh memiliki generasi muda yang berdaya saing global. Namun, tugas kita bersama adalah memastikan nih bahwa bakat-bakat seperti itu nggak hanya lahir dari segelintir sekolah unggulan, tapi bisa tumbuh di mana aja di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke daerah 3T sekalipun. berjejer pulau. Berjejer pulau ya. Berjejer pulau-pulau ya. Mau aku lanjutin tadi cuma nggak jadi. Nih, pokoknya kita bangga banget ya, kita Iya. appreciate banget, keren banget. Semoga dari apa ya? Berarti semoga yang- next tahun depan ke 27 kita masuk 3 besar, oke lah. Nah, kayaknya harus suatu besar sih. Wah, kakak maju. Yes. Kalau saya sih mungkin saya izin, saya mungkin bisa keluar. Oke, izin. Belum mulai kita udah izin Mungkin dulu bisa. ya. Bukan. Kita kasih panggung buat anak-anak muda ya. Iya. Anak-anak muda yang bertalenta, yang cerdas nih. Dari Sabang sampai Merauke kan luas sekali nih. Karena banyak. Jadi kalau bisa dari kita. Dan kita cuman ya kita support. ayo semangat gitu. Bener. Tapi komennya ada apa nih Kak? Nih, jangan capek untuk Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Keren banget. Sis. Kelas. Masih meriah-meriahnya Lebaran Idul Adha nih. Ada berita apa tuh Oke. Kak? Nih, Menteri Agama. Banyak non-muslim yang sumbang hewan kurban ke Masjid Istiqlal. Wow. Toleransi banget Indonesia. Toleransi banget loh ya. Jadi Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan fakta menarik di momen Idul Adha 1447 Hijriah ini. Banyak warga non-muslim yang turut menyerahkan hewan ke Masjid Istiqlal sebagai bentuk solidaritas sosial. Bahkan hampir separuh dari total hewan yang diterima. Di antaranya tuh ada 63 ekor sapi, 18 kambing, dan 1 domba yang berasal dari masyarakat umum di luar daripada umat Islam, termasuk dari Gereja Katedral Jakarta yang berada di seberang Masjid Istiqlal. Iya sih, cuman wah sangat banyak banget ya, 63 ekor sapi. Benar, 18 kambing dan 1 domba, keren banget nih. Nah, Menteri Agama sendiri menjelaskan bahwa sumbangan dari non-muslim dikategorikan sebagai bantuan sosial, bukan kurban dalam pengertian syariat Islam, namun semangat berbaginya tetap sama, memastikan seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati gizi hewani di hari raya. Nah, seluruh hewan dijadwalkan disembelih mulai pada tanggal 28 Mei 2026 dan didistribusikan kepada masjid, panti asuhan, pesantren,
hingga madrasah binaan Istiqlal sendiri. Nah, di tengah kerap munculnya narasi tentang pencegahan antar agama ini, kisah ini justru menawarkan gambaran yang berbeda. Jadi bahwa nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial itu bisa melampaui sekat-sekat identitas. Idul Adha dalam praktiknya di Istiqlal telah menjadi momentum kebersamaan lintas iman yang nyata, bukan sekedar retorika. Jadi di luar daripada suku, agama, ras dan apapun, ya ini buktinya kita bisa tetap satu loh, kita bisa tetap saling menghargai. Betul. Soalnya nih, ada nih saya baca berita nih, Presiden Pak Prabowo memberikan 1098 ekor sapi dari dana APBN nih. Wah. Itu masuknya apa dong? Itu maksudnya ya dia pakai Maksudnya pajak. berarti negara yang Iya, berarti seluruh rakyat Indonesia juga mendominasi, mendonasi sih. Nama Adia disebut nggak ya? Ah, kayaknya nggak disebut Wah, sih. kenapa? Dia bayar pajak juga. Sedih nih. Aku juga bayar pajak nih. Nih, selanjutnya ada sebanyak 4 bayi harimau Sumatera yang terancam punah baru lahir di Inggris. Wah. Wah, jadi WNI, warga Negara Inggris. Nih, kabar gembira datang dari dunia konservasi satwa liar internasional. Sebanyak 4 bayi harimau Sumatera lahir dengan sehat di Howletts Wild Animal Park dekat Canterbury, Inggris pada 9 April 2026. Nah, keempat bayi ini lahir dari induk betina bernama Tipah yang berumur 7 tahun, yang baru pertama kali melahirkan, dan pejantan bernama Nakal, usia 12 tahun. Jumlah 4 bayi dalam satu kelahiran diyakini sebagai salah satu yang terbesar yang pernah tercatat untuk spesies ini. Wih, sudah mulai langka, akhirnya lahirnya lebih banyak daripada yang umumnya ya. Mungkin umumnya 3 kali, paling banyak 2. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Mungkin dia gara-gara apa? Mungkin gak ada KB-KB gitu kan? Oh. Jadi, wah, 4 saja gas Wah. gitu. Bisa salfak juga sama nama bapaknya Nakal. Iya sih, aku mau bilang itu juga gitu. Iya, Ya. Nakal. Nakal ya. Dia sempat lihat gambar bayi-bayi harimau ini lucu-lucu banget. WNI selamat ya menjadi WNI warga negara Inggris. Nih, kelahiran ini menjadi tonggak penting bagi upaya konservasi harimau Sumatera yang saat ini tuh berstatus kritis karena populasinya di alam liar tuh diperkirakan hanya tersisa kurang dari 400 ekor. Wah. Para penjaga satwa melaporkan bahwa seluruh bayi dalam kondisi sehat, berbulu lebat dan tumbuh dengan baik bersama induknya di dalam sarang. Wah, tapi ya sedikit pelajaran buat kita sih, karena sekarang populasinya untuk harimau sendiri itu tersisa kurang dari 400 ekor. Benar. Dan semoga dengan adanya berita ini kan apa ya, nggak cuma di WNI saja ya, warga negara Inggris saja ya yang bisa itu apa namanya merawat untuk hewan-hewan ini. Jadi mungkin bisa menjadi Kita pelajaran. sendiri dari WNI warga negara Indonesia bisa lebih merawat lagi, apalagi asalnya sendiri dari negara Indonesia di Betul. Sumatera. Tuh. Ironisnya yang nggak bisa kita abaikan juga bahwa harimau Sumatera itu justru lahir dan tumbuh di tanah Inggris. Betul, seperti yang kakak bilang tadi. Nah, sementara habitatnya di Pulau Sumatera terus tergerus oleh deforestasi. Wow. Mungkin deforestasi hutan. Kelahiran ini sudah sepatutnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa melindungi harimau Sumatera bukan hanya tugas kebun binatang di luar negeri, tetapi tanggung jawab nyata bangsa yang menjadi tanah air asli satwa ikonik ini. Bener banget. Ini salah satu yang buat sedih juga ya, ironis. Padahal asalnya dari WNI warga negara Indonesia. Tapi malah lahir dan berkembang biak di WNI. Inggris. Warga negara Inggris. Bener, WNI warga negara jadi warga negara Inggris. Harusnya bisa jadi WNI itu. Oh, atau mungkin dia sengaja ya. Udah capek nih, aku mau lahir di Inggris. Kayaknya Pinter loh dia. Pasti dia sudah punya KTP Inggris. dia udah request kayaknya sih. Aku pengen lahir di Inggris. Wah, beneran lahir di Inggris dong. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak? Seorang nenek menyimpan kartu Pokemon dari tahun 1999. Sekarang nilainya mencapai miliaran. Wow. Apakah
invest kartu Pokemon ini bisa setara investasi emas? Kayaknya aku pas kecil kayaknya harus beli kartu Pokemon sih. Jadi dari sekarang deh, biar nanti kita umur 50 tahun ya udah punya miliaran dulu kayak nenek ini. Tapi apakah di umur segitu masih eksis gak ya kalau untuk kartu Pokemon ini? Jadi sama. Iya. Gak tahu tuh apa nih. Oke, seorang nenek berusia 67 tahun mendadak viral setelah koleksi kartu Pokemon miliknya yang tersimpan rapi sejak tahun 1999 diketahui bernilai miliaran rupiah. Koleksi tersebut terdiri dari sekitar 1.800 kartu dalam 10 binder, mencakup seri lawas seperti Best Set, Skyreach, hingga Expedition yang berhasil dirawat dalam kondisi hampir sempurna selama lebih dari 2 dekade. Wow. Waduh, kayaknya kalau aku ngerawat kayaknya udah ucek-ucek Udah usang ya, Iya. udah lecek, udah usang, udah hilang gambarnya. Dan juga ini Udah kena banjirnya sama Rinda kan. Oh iya lagi. Nah, kartu-kartu tersebut akhirnya menarik perhatian para kolektor dan dibeli oleh kolektor asal Surabaya, Wah. asal Indonesia. Asal Indonesia ya guys ya. Benar. Kisah ini mencerminkan bagaimana pasar kartu Pokemon vintage terus melonjak karena kartu-kartu langka dari era awal kini bisa terjual hingga ratusan juta, bahkan miliaran rupiah nih. Banyak Nah, banget. itu juga disebabkan didorong oleh kelangkaan, kondisi fisik, dan meningkatnya minat kolektor global. Jadi teman-teman jangan punya pikiran aku mau beli yang banyak sekarang buat investasi umur 50. Enggak juga, karena siapa tahu di angkatan kita nanti umur 50 udah nggak ada lagi kan Udah nggak kolektor eksis. Pokemon, yang ada jadi sampah doang gitu. Tapi siapa tahu para urbaners kan lagi Kak aku lagi nonton nih sambil buka kartu Pokemon, doain ya moga-moga dapat kartu bagus. Amin. Kalau emang suka dan pengoleksi, it's okay. Tapi kalau dari melihat berita ini menjadikan ini sebagai investasi, salah ya guys. Jangan ya guys ya, karena ini kan belum tentu pada tahun. Mungkin pas kita di usia 50 tahun, kartu itu masih eksis. Betul. Mungkin kan siapa tahu pas kita udah di umur 50 tahun nih, wah kartunya nggak eksis lagi, harganya mungkin paling kisaran 10.000 sampai 100.000. Mungkin ya, ini mungkin Iya. saja guys ya. Apalagi di tahun segitu mungkin kondisi fisik kartunya sendiri belum tentu bagus. Mm-mm. Tuh, ada Nah. pelajaran berharga di balik kisah nenek ini. Dari kesabaran dan perawatan adalah kunci. Tuh. Kunci. Apa yang dulu dianggap sekedar mainan anak-anak, kini telah berubah menjadi aset investasi yang serius. Yang dimana di era serba instan ini, cerita sang nenek mengingatkan kita bahwa nilai sejati sebuah benda seringkali baru terlihat setelah melewati ujian waktu. Betul sih, karena kalau kita lihat sendiri ya banyak kayak mobil-mobil lawas kayak gitu kan kayak harganya wah miliaran. Karena apa? Karena apa ada fintechnya gitu. Karena ada harga jualnya guys. Yang pertama ada peminatnya, yang kedua tadi kondisi fisiknya. Betul. Yang pertama harus ada minat dulu buat beli. Kalau nggak ada minat ya nggak beli, Iya sih. nggak kejual. Betul sih. Yang kedua dari fisiknya juga masih harus bagus setidaknya ya. Gitu, bukan yang lecek-lecek baret-baret gitu. Udah koyak gitu. Iya, udah sobek, udah hilang gambarnya, bukan, karena masih bagus. Yang penting jangan koleksi mantan. Tuh, dengerin Kita tuh para boleh urbaner. koleksi kartu Pokemon, koleksi mobil, koleksi HP, apapun asal jangan koleksi mantan, itu nggak boleh. Nggak boleh guys, karena kan kalau misal tiap tahunnya itu nggak jadi. Apa kakak tiap tahun ganti mantan nih ya? Ganti pacar nih jangan-jangan. Nggak ada guys, nggak Umur ada. kakak sekarang berapa? Udah 20-an lah. Udah 20-an, ya lah. jangan mantannya udah 20. Weh, nggak ada dong. Nggak mungkin kan di usia saya 1 tahun itu saya langsung dapat mantannya. Nggak ada ya guys ya, nggak ada. Siapa tahu dalam setahun ganti mantan 2 kali. Oh, kan kalau kata netizen mantan tuh aset berharga kan. Mantan kandung. Oh. Pokoknya zaman sekarang Gen Z ini nyebutnya bukan mantan terindah. Udah nggak zaman mantan Apa tuh? terindah. Apa tuh? Kak? Nyebutnya mantan kandung. Oh, mantan kandung. Oh. Kamu kangen gak sih sama mantan terindahmu? Oh enggak. Kenapa Aku tuh? nggak punya mantan terindah.
Indah, aku punya mantan kandung. Masuk. Bener. Kayak kamu kan masih kontakan sih sama mantanmu, aku cemburu loh. Misalkan Wah. pacarnya ngomong gitu, lah dia bukan mantanku. Dia mantan kandungku. Kandung udah kayak saudara kandung. Udah dalam satu perut dulunya. Oke teman-teman, segitu dulu berita kita di minggu terakhir bulan Mei ini. Liburan Wow. usai. Liburan long holiday, long weekend, long holiday udah habis ya teman-teman. Karena per bulan Juni sampai November itu udah nggak ada long weekend lagi. Semangat Bye-bye. para pejuang rupiah. Semangat guys. Karena kita akan bertemu liburan panjang baru di bulan Desember. Semangat kita menempuh berapa bulan nih berarti? 6 bulan, 7 bulan ya? Wah. 6 bulan lah ya, 6 bulan sampai kita bertemu liburan panjang berikutnya. Ya, Tapi semoga di ya. liburan panjang berikutnya kita sudah bisa liburan ke Inggris kayak hewan-hewan tadi, kayak siapa, harimau ya. Kita Iya liburan sih. ke Inggris, Paris, Jerman. Di Inggris, di Paris, di Jerman. Bener. Dan semoga di bulan Agustus nanti tanggal 17 Agustus rupiah sudah Ya, turun. Kami tidak mau melihat 17.845. Wow. Biar kalau menurun kan kita berkesempatan change kita buat bisa liburan keluar negeri itu lebih besar kan Kak. Betul. Gitu. Oke, segitu aja dari kita. Sampai jumpa di minggu depan di awal bulan Juni. Wow, udah bulan ke-6 di tahun 2026 ya. Wah, nggak terasa ya. Nggak kerasa ya sebenarnya. Kayak capeknya tuh kerasa. Cuman kita udah bulan 6 aja, jadi ya sudah, kita lewatin aja ya. Betul. Benar. Segitu aja dari kita. Dadah. Bye bye. Dadah.